Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan bisa duduk di masjid ini untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hajat dan cita-cita kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dengan tema kita, amal-amal haji terdiri dari 3 hal. Sebelumnya, karena beberapa bulan, 2 bulan sebulan setelah lebaran, saya belum sampai mengucapkan daripada lebaran saya untuk jamaah Masjid Al-Istiqamah. Saya ucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ya puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita diberikan panjang umur hingga umur kita sampai kepada Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bahjatul Wasail As-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wa a'malul haji salasatu asya'a, dan amal-amal haji terdiri dari 3 hal. Sebelum kita masuk kepada daripada ya amal-amal haji terdiri dari 3 hal, apa sih itu haji? Haji itu menurut istilah atau menurut syariat an-nusuk ila baitil haram, ibadah kepada Masjidil Haram. Jadi haji ini bukan untuk selfie atau supaya kita setelah haji dipanggil Pak Haji, bukan. Akan tetapi kita haji ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa jazaa'uhu ilal jannah. Haji yang diterima, balasan daripada haji tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hajah yang ada di sini diterima mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan muslimin muslimat yang akan melangsungkan pemberangkatan haji dari kloter pertama sampai kloter selanjutnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin muslimat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilancarkan di dalam perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat daripada tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahaban wa iyaban, pulang perginya. Amin ya rabbal alamin. Haji itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita haji, kita harus niat. Apa niat kita haji? Niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika berada di tempat yang mulia, di tempat yang suci, pikiran kita
tidaklah yang lain terkecuali pikiran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak orang yang haji, mereka masih memikirkan pekerjaan mereka. Mereka lagi menunaikan haji memikirkan kontrakan mereka. Mereka japri keluarganya tuh si fulan udah bayar kontrakan apa belum. Ini menjadikan ibadah kita kurang sempurna, ibadah Allah. Maka harus betul-betul ketika kita berangkat haji ke Baitullah, niatkan kita ingin mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian wa amalul haji salasatu asya'a arkanun. Yang pertama daripada amal-amal haji ini, pekerjaan haji ini terdiri dari 3 hal. Arkanun yaitu rukun-rukun haji. Yang pertama adalah rukun-rukun haji. Arkanun itu jam'u ruknin. Arkanun itu jamak daripada rukun. Kalau ruknun atau ruknin itu satu rukun. Kalau arkanun berarti rukun-rukun haji. Wa huwa, apa itu rukun? Ma yatawaqqaful hajju alal ityani bihi wala yujbaru tarkuhu bidamin. Rukun ialah sesuatu yang pelaksanaan haji bergantung pada pelaksanaan sesuatu itu, dan meninggalkan rukun tidak dapat diganti dengan penunaian dam ibadallah. Makanya rukun ini harus diperhatikan di dalam rukun-rukun haji. Salah satu rukun hajinya harus betul, karena diterimanya haji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, amal-amal haji itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah arkanun, rukun-rukun haji. Yang kedua, wajibatun, jam'u wajibin. Yang kedua daripada amal-amal haji itu yaitu wajibatun, wajibnya haji. Jam'u wajibin, jamak daripada wajib. Kalau wajibun satu kewajiban. Kalau wajibatun itu kewajiban. Apa itu wajibnya haji? Wa huwa ma la yatawaqqaful hajju alal ityani bihi li fawatihi bi fawati waqtihi wa yujbaru tarkuhu bidamin. Dan wajibnya haji itu ialah sesuatu yang pelaksanaan haji tidak bergantung pada pelaksanaan sesuatu itu, karena ketinggalan sesuatu itu terjadi dengan sebab ketinggalan waktunya, dan meninggalkannya dapat ditutup dengan dam. Kalau rukun nggak bisa, kalau rukun nggak bisa penunaiannya dengan dam, tapi kalau haji, kalau wajibul haji itu bisa. Dan yang ketiga, amal-amal haji itu wasunanun, dan sunnah-sunnah haji. Berarti kita akan bahas 3 amal haji ini. Ada 3. Pertama arkanun, rukun-rukun haji. Kedua wajibatun, dan wajib-wajibnya haji. Ketiga wasunanun, dan sunnah-sunnah haji. Ada 3 para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami, apalagi orang-orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di tahun sekarang ini. Sebab kalau kita ibadah tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ya enggak tanpa ilmu, salatnya enggak bakal diterima. Ngaji enggak tanpa ilmu, enggak bakal diterima. Sedekah tanpa ilmu enggak bakal diterima. Semuanya kebaikan, perbuatan kebaikan wajib dibarengi dengan ilmu. Salat rukunnya harus paham. Ada orang ahli ibadah, salatnya 1000 rakaat dengan orang yang alim, yang mengerti dengan ilmu agama. Ya pahalanya besaran mana? Besaran orang alim salat 2 rakaat dibandingkan ahli ibadah salat 1000 rakaat. Karena orang ahli ibadah hanya ngikut-ngikut doang, rajin ke masjid, tapi dia dalam ibadah tersebut tidak tahu rukun-rukun di dalam sholat. Mungkin sholatnya salah, mungkin apanya tuh ketika dia sujud kakinya
nggak dilipetin, sehingga telapak ya jari jemari kakinya nggak dilipat, maka ini pun sama, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, amal-amal haji ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama rukun-rukun haji, yang kedua wajib-wajibnya haji, yang ketiga sunnah-sunnahnya haji. Kalau sunnah itu sunanun, ya kalau sunnah itu sunanun itu jamak, ya jamak, ya muzakkar jamak taksir. Sunanun di jamak taksir itu dalam ilmu nahwu ada yang namanya sakal, ada yang namanya ziyadah, ada yang namanya naqs. Nah kalau ini sunanun jam'u dari sunnah, asalnya kan pakai marbutoh, sin nun sama ta marbutoh, sunnah. Kalau jamaknya jadi sunanun. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini dari mufrad 1 ke jamak itu dia perbedaannya hanya sakal, harokatnya yang berubah, kemudian ziyadah sama naqs enggak dikurangin hurufnya, sama-sama 3. Sunanun sama sunnatun itu 3 hurufnya, itu seperti itu. Apa sunnah menurut di sini? Wahiyya ma la yatawaqqaful hajju alaihi wala yujbaru tarkuhu bidamin wala ghairihi. Jadi sunnah haji ini yaitu sesuatu pelaksanaan haji tidak bergantung pada sesuatu itu, dan meninggalkannya tidak perlu ditutup dengan dam dan tidak pula dengan yang lainnya. Kalau sunnah mah bebas. Kalau tadi rukunnya enggak, ya udah kelar, hajinya enggak diterima, enggak bisa ditambal dengan dam kalau rukun. Kalau wajibat masih bisa, ya diganti dengan dam. Kalau sunnah, ninggalin sunnah itu mah nggak apa-apa, karena sunnah itu yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Orang yang melakukan sunnah dapat pahala. Kalau orang yang meninggalkan sunnah, dosa apa enggak kira-kira? Enggak dosa, enggak jadi masalah. Contoh seperti tadi, ada yang mungkin sholat sunnah subuh 2 rakaat, ada yang enggak, ninggalin sholat sunnah subuh 2 rakaat, ya dosa apa enggak? Enggak dosa, sebab itu bukan wajib. Kalau wajib, ninggalin wajib dosa, ya ninggalin wajib dosa. Kalau ninggalin rukun-rukun dalam haji, ya hajinya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rukun enggak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib, meninggalkan wajibat haji bisa diganti dengan dam. Kalau meninggalkan sunnah enggak ada masalah, sebab sunnah orang yang dia melaksanakan dapat pahala, yang enggak melaksanakan daripada sunnah enggak apa, yang meninggalkannya enggak apa-apa. Terus sekarang kita bahas yang pertama, ya seperti sunnah ini, meninggalkan sunnah ini seperti tarku rakaati tawaf wa tarku jam'i bainal laili wan nahar bi Arafah. Ini kalau jamaah kita nih, jamaah Indonesia khususnya, biasanya kalau haji itu haji namanya haji tamattu biasanya kalau kita. Ya, haji apa? Haji tamattu. Sebab kalau jamaah Indonesia begini, misalkan orang yang udah deket ya kloter terakhir biasanya langsung kemana? Langsung ke Mekah. Itu langsung ke Mekah biasanya. Ya, orang kita kalau ke Mekah itu biasanya beberapa hari lagi sebelum haji, ibadah haji. Biasanya yang terakhir tanggal berapa haji biasanya udah di sana? Tanggal berapa Bapak-bapak? Tanggal 1 Zulhijjah. Yang terakhir, kalau yang terakhir jamaah haji tanggal berapa? Tanggal 6 Zulhijjah. Nyampe dari sana tanggal berapa? Tanggal 7. Nyampe sana di Jeddah tanggal 7. Berarti ibadah haji ini masih ada waktunya, karena wukuf di Arafah ini tanggal berapa? 9. Ini wukuf ini sebagian daripada rukun. Ya, ini harus pahami dulu nih para jamaah sekalian. Wukuf di Arafah ini rukun haji. Kalau orang enggak kebagian wukuf ya di Arafah, kira-kira hajinya sah atau tidak? Tidak, sebab dia meninggalkan wukuf di Arafah.
dia haji tanpa wukuf, maka hajinya nggak sah seperti itu. Nah orang kita biasanya tanggal 7, tanggal 8 dari sana nyampe ke Mekah. Biasanya kita umroh dulu langsung dari Jeddah. Kita pakai kain ihram, nawaitu umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, langsung umroh. Kalau umroh kan cuma 4 doang. Pertama niat di mikot, ya kan. Yang kedua yang begini, tawaf. Berapa kali tawafnya? 7 kali, bakal dijelasin. Cuma ini gambaran doang biar jelas. Tawaf 7 kali. Setelah tawaf baru sa'i. Setelah sa'i tahallul. Udah umroh segitu doang. Kalau umroh sebentar, ya, niat di miqat, ya, kemudian tawaf 7 kali. Ya, cuman udah tawaf ini bapak-bapak, kalau misalkan nanti umroh atau haji nih, ketika tawaf, setelah selesai tawaf jangan langsung ke tempat sa'i. Sunnah kita sholat 2 rakaat. Tadi kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sunnah sholat 2 rakaat. Kalau bisa kita sholat itu pas banget ke multazam. Multazam ini antara pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah nih, pintu Ka'bah sama Hajar Aswad. Ini kan ada sekat tuh antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah ini di tengah-tengahnya ini namanya multazam. Nah kita sholat sunnah di situ, karena kan lampu hijaunya pas mana? Pas Hajar Aswad. Kita sunnah di situ sholat 2 rakaat pas ngadep daripada multazam. Dan orang yang doa di depan multazam, artinya pas lempengan multazam, walaupun nggak usah dekat-dekat, ya, sampai ribut pengen cium Hajar Aswad, nggak usah, apalagi sampai cari calok supaya nyampe kemana? Hajar Aswad. Banyak sekarang di Mekah begitu. Bapak mau ke Hajar Aswad, ayo saya anterin. Betul, udah dianterin, udah cium Hajar Aswad, dibawa ke pinggir, dimintain duit, nggak usah. Kita dari jauh aja, dari jauh Bismillahi Allahu Akbar. Nggak usah memaksakan untuk cium Hajar Aswad. Kalau memang ada rezeki kita cium Hajar Aswad, insya Allah sampaikan kita bisa nyium Hajar Aswad. Makanya Nabi mengajarkan dari jauh juga nggak apa-apa. Lagi penuh sekarang sampai berdesak-desakan ibadah, ya, haji, ya, menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Terus kemudian setelah itu umroh dulu biasanya tanggal 8. Nah nanti tanggal 8 itu sore udah mulai ke Arafah biasanya orang kita. Ya udah mulai kemana? Ke Arafah. Tanggal 8 udah ke Arafah. Udah ke Arafah, nginep di Arafah sampai besoknya tanggal 9. Cuman sebelum ke Arafah ini kita harus keluar dari haram dulu, dari tanah haram. Mikot dulu. Di mana mikotnya? Yang dekat dari Mekah, di Masjid Aisyah. Masjid mana, Pak? Masjid Aisyah. Itu dari Masjid Aisyah niat haji dulu, karena umrohnya udah belum tadi? Udah. Nah, ini yang namanya haji tamat. Umroh dulu baru haji begitu. Ya, umroh dulu baru haji. Sebab umroh itu wajib, haji pun wajib. Jadi bukan haji doang yang wajib, umroh juga wajib. Orang nih, saya Ustaz udah umroh, apakah saya wajib haji? Wajib. Saya udah umroh dan haji, apakah saya wajib berangkat lagi? Enggak, karena kewajiban muslimin muslimat dalam seumur hidup sekali itu hajinya 1 kali. Orang berangkat haji pasti udah dapat umroh. Kalau orang berangkatnya bukan bulan haji, bukan untuk ibadah haji, dia belum bisa melaksanakan haji, sebab haji mah di bulan Zulhijjah, seperti itu. Nah niat dulu di mikot nih, niat dulu di mikot. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sayatnya haji dan ihram, ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Berangkat tuh, berangkat dari tanggal 8 biasanya kita di sono nginep sampai tanggal 9. Tanggal 9, ya, tanggal 9 itu waktunya emang wukuf di Arafah. Kapan sih mulainya wukuf itu? Mulainya wukuf di Arafah ini tanggal 9-nya itu ba'da zawal. Ba'da zawal ini setelah zuhur. Setelah apa? Zuhur. Masuk zuhur tuh, udah mulai tuh. Sampai kapan? Akhirnya ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Terbenam matahari berarti
Kalau orang ke Arafah baru jalan dari Mekah maghrib, ya berarti dia nggak kebagian wukuf di Arafah, sehingga hajinya nggak sah karena dia ninggalin rukun. Makanya harus benar-benar tanggal 8. Makanya orang kita Indonesia tanggal 8 udah mulai ke Arafah. Nah nanti di sana sampai dengan maghrib. Walaupun Ustadz umpamanya saya nggak tanggal 8, saya ada kesibukan. Saya dari Mekah kemudian saya ke Miqat, ke Masjid Aisyah yang dekat di Mekah. Saya tanggalnya tanggal 9 setelah asar, boleh nggak? Boleh. Selama nyampe Arafah jangan sampai maghrib. Kalau nyampe Arafah maghrib nggak sah hajinya. Ya nggak sah haji, sebab dia ninggalin rukun. Jadi berangkat nggak jadi masalah. Cuman kita lebih baik ya berangkatnya sebelum daripada asar, supaya benar ibadah kita betul-betul sempurna, ibadah haji kita betul-betul kita datang ke tempat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih di situ mulai tuh. Jamaah kita di situ mulai. Di situ mulai yang namanya wukuf di Arafah. Itu wukuf itu kita baca Quran, jangan ngobrolin orang, jangan. Nggak sempurna hajinya. Ngobrolin itu tuh kok kain ihramnya begitu ya, nggak bagus. Ya jangan. Kita cuma baca sholawat, zikir, baca Al-Quran, banyakin doa, banyakin doa aja terus. Ya kalau bisa mah ngaji, yang ngaji juga boleh ya, lebih bagus tuh. Di mana? Di Arafah. Sampai maghrib, udah maghrib tuh biasanya kita jamaknya jamak takdim. Ya jadi sholat maghrib sama sholat isya. Nah nanti kita mulai tuh. Dari situ kita selesai. Nih kita cerita jamaah kita nih yang apa namanya haji. Kemudian kita mulai dari situ kita berjalan. Kemana habis maghrib ini? Berjalan ke Muzdalifah. Ada namanya mabit fi Muzdalifah. Itu mabit kita di situ. Di Muzdalifah umpamanya kita jalan maghrib naik kereta mah cepet ya. Ya sebentaran doang. Ya dulu saya haji jalan kaki. Ya dari mulai apa namanya Arafah wukuf, kemudian maghrib sholat jama takdim, isya ditarik ke maghrib, langsung kita berjalan tuh dari Arafah ke Muzdalifah. Di Muzdalifah nanti kita mabit itu apa? Menginapnya sampai kapan? Kalau kita datangnya dari sana, dulu saya jalan dari Arafah ke Muzdalifah itu sekitar nyampe nya 2 jam apa jalan santai begitu. Yang nggak naik bis ya, nggak punya ongkos ya, akhirnya kita jalan kaki. Ya nyampe sana kita umpamanya jam 9. Itu istirahat, kita tiduran di situ. Tiduran, sholat ya kan. Udah begitu kita ngambil apa? Ngambil batu. Berapa ngambil batunya? 7. Ya jangan ya, ngambil batunya 7 dulu. Ngambil batunya berapa? 7. Ada yang 21, ada yang 7. Cuma yang wajib 7 nih. Udah kelar begitu sampai jam berapa? Sampai daripada jam 12 malam. Jam 1 begitu. Nah udah jam 1 kita baru mulai ke Mina. Kita ke Mina tuh. Jam 1 atau jam 2 kita kemana? Ke Mina. Tadi niat hajinya udah apa belum? Udah. Di mana? Di Miqat ya, di Masjid Aisyah. Udah kelar begitu tuh kita ke Mina. Udah di Mina kita jamarat, cuman bukan 3 ya. Jumratul Aqobah yang kita lempar 7 doang, yaitu Jumrah Aqobah 7. Baca Bismillahi Allahu Akbar. Batunya kan gini nih, tiangnya begini nih, tiang nih di sini ada pagar begitu ya kan, dikelilingin tembok ya. Nah ini harus masuk, artinya harus masuk ke area situ. Jangan sampai karena kita banyak ya, ini batunya lewat atau kena kepala teman kita di depan ya. Itu nggak sah, nggak dihitung. Yang dihitung harus tepat sasaran ya. 7 kali Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Jumratul Aqobah. Jumratul apa? Aqobah 7 tuh. Kelar dari situ kita selesai itu langsung tahallul. Langsung apa? Tahallul. Jadi ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul tuh sunnah kalau laki-laki itu di apa? Dibotak. Kalau laki-laki dibotak ya, jangan sedikit. Kalau perempuan sunnah dicukur sedikit ya. Kalau laki-laki itu dibotak, udah kerok aja langsung pakai silet.
Nah selesai itu, selesai tahallul, boleh kita memakai yang tadinya kain ihram, boleh memakai pakaian biasa, pakai baju biasa, ya pakai wangi-wangian boleh, ya pakai wangi-wangian boleh. Cuman yang jangan apa? Yang jangan jima, itu nggak boleh kalau jima ya. Suami istri misalkan, oh udah tahallul ini, ya jadi kan belum kita tawaf, kemudian sa'i, kemudian jamarat di hari ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Biasanya begitu. Nah, ada yang nginep, ada yang ke hotel biasanya. Kalau yang bagus itu nginep di Mina sampai tanggal 13. Udah tanggal 13 baru kita kemana? Ke Mekah. Tawaf, kemudian sa'i. Tahallul yang kedua ini nggak dicukur, itu udah sah. Kita mau apaan aja itu haji kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah begitu. Kalau bagus menginap tuh 3 hari di situ dari lebaran 11, 12, 13. Cuman orang kita biasanya malas. Kemana? Ke hotel. Besok balik lagi baru ya. Besok balik lagi begitu. Nggak nginep di situ. Soalnya nginep di situ pakai kardus ya. Pakai kardus atau pakai tikar seperti itu. Nah, kita langsung udah begitu tahallul, ya tawafnya sama sa'inya nanti gampang menyusul. Kemudian nanti kita selesai daripada itu, ya kita boleh pakai pakaian biasa, boleh nyembelih hewan, boleh kurban, ya karena udah tahallul awal. Itu rangkaian ibadah haji. Cuman ada yang dia jamaratnya itu jumratil ula, wusta, aqobah. Ada 3 kan? Ula, wusta, aqobah. Ada 3. Nah ini 3 ini biasanya kan 11, 12, 13. Orang biasanya kalau yang malas ngambilnya 11, 12. Jadi tanggal 11 ayyamut tasyrik tuh 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah biasanya udah selesai. 13-nya enggak. Itu namanya nafar awal. Kalau 3 hari berturut-turut kita jamarat, berapa kali? 21 kali. Berarti 7. Nah itu 3 hari ayyamut tasyrik, berarti dia hajinya nafar tsani. Itu perjalanan haji. Kita harus paham, terutama niat tadi. Ya niat tadi harus paham. Di sini kita akan jelaskan yang pertama arkanul haji, rukun-rukun haji para jamaah yang dimuliakan Allah. Khamsatun itu ada 5. Nih rukunnya nih. Sebab kan kalau udah nih rukunnya enggak kita lakuin, enggak kita ingetin, enggak kita laksanakan, itu rukun, maka hajinya enggak sah. Kalau tadi yang wajib bisa ada dam. Kalau yang rukun ditinggalin, udah kita tuh yang bayar puluhan juta yang nunggu 15 tahun. Sekarang kalau daftar haji berapa tahun nunggunya? 15 tahun. Oh 5 tahun, masih sebentar ya, alhamdulillah. 25 tahun. Waduh ya, 25 tahun. Ibadah susah sekarang ya. Makanya akhir zaman itu ibadah haji itu susah. Kenapa susahnya? 25 tahun kita nunggunya ya. Ya 25. Kalau daftarnya 60 tahun kira-kira berangkat apa kagak? Kagak berangkat. Ini harus daftarnya dari umur ya 19 tahun. Kalau bisa ya 10 tahun udah daftar haji. Sekarang Allahu Akbar 25 tahun, luar biasa ya. Tapi dana hajinya insya Allah aman ya. Yang berangkat aman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian rukun haji, ibu-ibu nih, bapak-bapak harus paham nih. Kali nih sekarang ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada duit untuk haji, paham nih ilmunya haji ya. Teorinya udah paham nih, rukunnya udah paham, wajib hajinya udah paham, sunnahnya hajinya udah paham. Bisa aja Allah Subhanahu wa taala milih kita tahun depan bisa berangkat haji ya. Amin ya rabbal alamin. Pasti ya ada namanya langsung haji. Itu haji apa namanya? Haji apa? Yang langsung apa namanya bayar 350 juta tuh. Haji plus lah, bukan plus, haji apa? Satu lagi haji puroda ya. Itu jamaah saya nih langsung bayar 3,5 apa 2,5 gitu. Berangkat. Daftarnya baru kemarin langsung berangkat. Tapi pakai duitnya berapa? 250 apa 350 juta. Ya di apa namanya? Di Pondok Ajang jamaah saya berangkat. Bayarnya 350 udah semuanya.
Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu nggak mau nunggu 25 tahun, bayarnya 350 juta gitu. Siapin tuh duitnya. Nggak ada duit Ustaz, jual kontrakannya, ada 2 tuh ya yang nganggur, supaya kita ibadah haji ke Baitullah. Ya mudah-mudahan semuanya bisa haji sebelum wafat, kita bisa ke tanah suci, amin ya rabbal alamin, dan bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang pertama, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, rukun-rukun haji ada 5 nih, perhatikan. Yang pertama yaitu ihram. Ihram itu wahwa niyatud duhuli fil haji. Ihram itu yaitu niat masuknya di dalam haji tadi tuh, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji, ya, saya niat haji ya, dan ihram saya bihi dengan itu haji lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau 2 haji sama umroh, niatnya begini, nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Kalau niatnya umroh doang, nawaitul umrata ya wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Di hatinya niat, saya niat umroh karena Allah ta'ala, saya niat haji. Kalau enggak ada niat di dalam hati, bapak-bapak ibadah hajinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ninggalin rukun. Innamal a'malu binniyat. Makanya kudu niat. Kayak sholat nih bapak-bapak begini, usolli, ini saya masuk ke sini ke sholat dulu deh. Ini masalah niat kan, ihram. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala. Kita kan ngomong namanya ini talafuz bilisan, yang ngucapin Allahu Akbar, di hatinya nggak niat, nggak sah sholat bapak. Ya, sebab sholat itu harus nih. Kenapa ditulis deh rukun sholat itu takbiratul ihram. Takbir itu Allahu Akbar, ihram itu niat di dalam hati. Jadi kudu niat, jangan begini doang Allahu Akbar. Sekarang kita pemahamannya karena nggak ngaji, jadi pemahamannya yang wajib itu Allahu Akbarnya sama usollinya, padahal bukan. Ya, atau mengangkat tangannya wajib, mengucapkan Allahu Akbar betul wajib, tapi ya dibarengi di dalam hati dengan niat. Jadi nanti kita haji niat tuh, niat saya niat haji lillahi ta'ala. Ninggalin niat haji, maka hajinya nggak sah karena niat, ninggalin niat ya. Terus kemudian ya biqalbihi wujuban tuh, di dalam hatinya wajib dia niat untuk haji, bukan di lisan. Kalau tadi di lisan itu namanya talafuz, kalau di mulut namanya talafuz, itu lafaz. Kalau di hati nih niat. Makanya niat itu adanya biqalbihi, di dalam hatinya. Wujuban bi an yastahdira arkanu bihi wa yaqsida halal istidari filaha fil kharij. Jadi bermaksud di dalam hati kita untuk niat ibadah haji. Wa yustahabbu ayyaqula bilisanihi. Terus kemudian sunnah mengucapkan bilisanihi, dengan lisannya, baru nih talafuz. Ya, bilisannya ma'adzalika ma'aniyat bil qalbi aw muqarinan lima nawahu. Kemudian kita sunnah talafuznya kalau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi atau fardu lillahi ta'ala. Itu namanya kalau diucapin namanya itu talafuz, dan hukumnya talafuz ini sunnah. Yang wajib mah saya niat haji. Jadi dalam hati nih. Nah, baru begitu. Dalam hati kita masing-masing. Saya niat haji fardu karena Allah ta'ala. Ihram saya fardu karena Allah ta'ala. Seperti itu. Fa in ahrama bil umrah qala nawaitul umrah wa ahramtu biha. Tuh, kalau niatnya niat haji, talafuznya gini Bapak. Nawaitul hajja ya wa ahramtu bihi. Sebab kenapa bihi didomir nih? Hi-nya ini kembali kepada haji, karena haji ini apa namanya? Mukhatab, bukan mukhotobah, nggak ada taknya. Haji ini mukhatab, maka domirnya bihi. Kalau kemudian umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Sebab umroh ini mukhatabah, ada ta marbutoh, jadi biha lillahi ta'ala atau fardu lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah kita niat nih haji,
kemudian kita talbiyah. Jadi dari mulai udah niat di mikot, kita mau berangkat tanggal 8 tadi yang saya ceritakan ya, jamaah Indonesia, itu dari situ udah niat, baru kita talbiyah bareng-bareng baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang terus. Jangan udah niat, ayo ngomongin ente gimana pengalaman ente ini pesawat apa ya, pesawat Sukhoi apa pesawat apa, yuk ngobrol aja di jalan. Bukan, tapi talbiyah itu baca. Makanya itu kan di bis semuanya baca, jangan pada diem aja. Ini ibadah mahal-mahal bayar nunggu lama ya, malah pada diem. Ibadah kita nggak sempurna. Makanya langsung udah niat kita talbiyah. Apa talbiyatnya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu terus diulang-ulang. Fayaqulu labbaik ya fayaqulu, maka ia dapat mengucapkan labbaik Allahumma bihajjatin labbaik ila akhir. Allahumma bi umratin labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin labbaik. Itu seperti itu, yang mana ini sunnah kita ucapkan setelah ihram daripada rukun-rukun haji. Jadi rukun haji yang pertama apa Pak? Yang pertama niat ya, yang pertama niat. Wala yasihul ihram, dan tidak sah ihram bil haji illa bi ashuri. Iya, enggak sah kalau ihram ini ya, kalau ihram terkecuali ya di bulan, enggak sah haji terkecuali di bulan haji. Kalau haji di bulan yang lain enggak sah, harus di bulan haji. Kalau umroh bebas. Umroh mah mau di bulan Ramadan ya, bulan apa aja umroh mah bebas. Dan umroh itu bisa sekali 7 kali. Kalau umroh sekali berapa kali? 7 kali. Umroh mah bisa banyak. Kalau haji enggak, setahun sekali. Sebab ya wukuf di Arafah di tanggal 9 ya. Kemudian al-hajju ashhurum, surat Al-Baqarah ayat 197. Allah Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah ya beberapa bulan yang dimaklumi, maklumat, yang orang tahu haji itu bulannya makanya disebut dengan haji di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Wahya sawalun ya, sawalun nggak boleh di bulan Sawal. Wal qa'dah, yaitu bulan Qa'dah. Wa asrul hijjah, dan haji itu di tanggal 10 Zulhijjah. Dan harus orang yang haji dia mendapatkan daripada wukuf bi Arafah. Kapan waktu habisnya niat? Wa akhiruhu ay asyahrul haji tulu'il fajri lailatin nahri ya, tulu'il fajri lailatin nahri ya, dari mulai tulu'il fajr ya, wa hiya lailatul ashir bil hajj, yaitu 10 daripada haji. Terus kemudian ya rukun-rukun haji itu yang pertama yaitu tadi apa? Arkanul niat. Yang pertama nih niat. Gimana niatnya? Nawaitul hajja wa haramtu bihi fardulillahi ta'ala. Kemudian setelah niat ya, kemudian setelah niat wukuf di Arafah ya. Setelah niat apa? Setelah niat apa Pak? Wukuf. Jadi rukun yang pertama niat, yang kedua wukuf ya. Wukuf bi Arafah wajib ayyadun min juz'in min ardiha walau lahjatan. Walaupun nih Bapak nih wukuf di Arafah cuma 5 menit doang, enggak apa-apa. 5 menit doang nih, datangnya jam 6, misalkan maghrib ini pukul 6. Bapak datang ke Arafah, pas duduk di Arafah, duduknya cuma dapat 10 menit atau 5 menit doang sebelum waktu maghrib. Itu boleh, itu masuk kepada orang yang wukuf di Arafah. Cuman nggak sempurna nih orang main-main ibadah Allah ya, harusnya dari awal. Kalau datangnya ke Arafah pas maghrib ya berarti dia enggak kebagian daripada wukuf. Jadi rukun-rukun itu yang pertama niat, setelah niat wukuf di Arafah. Terus kemudian wukuf di Arafah ya. Wa awwalu waqtihi ba'da zawali syamsi yaumut tasi'i, setelah zawal syamsi ya.
tergelincirnya matahari tadi udah dijelaskan ya. Min yaumin nahri, sampai hari lebaran, wa huwa al-asir. Wa yustaratu kanal waqif ahlan lil ibadah walau na'iman. Dan disyaratkan keadaan orang yang wukuf di Arafah nih adalah orang yang ahli ibadah. Jangan sampai di Arafah kagak sholat lagi. Yang di Arafah nggak sholat ya, ninggalin sholat, wah hajinya nggak bakal diterima. Walaupun syarat-syaratnya tercukupi tetap tidak sempurna. Makanya banyak orang yang berangkat haji, pulang haji begitu-begitu aja. Harusnya ada perubahan. Ya ada perubahan. Yang tadinya ya, dia sering jahatin orang, sekarang enggak gitu. Yang tadinya pakaiannya ngeluarin aurat, pulang dari haji kita jaga ya, supaya kita enggak ya mengeluarkan aurat seperti itu. Itu daripada perubahan orang yang hajinya mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang keberapa? Yang ketiga yaitu wa tawaful ifadah, dan tawaf ifadah. Ya tawaf ifadah. Yang ketiga tawaf ifadah tuh. Yang ketiga tawaf ifadah disebut juga dengan tawaf ini rukun, tawaf ziarah, dan tawaf as-sudra permulaan tawaf ifadah. Tawaf wajib tawaf. Kalau ninggalin tawaf misalkan ya kita nggak tawaf begitu, nggak sah juga hajinya. Ya harus tawaf. Tawaf itu berapa kali? 7 kali. Di situ kan nih Ka'bah ini begini segi 4 ya. Itu Ka'bah ini di sini namanya Hajar Aswad nih. Ya di sini Hajar Aswad, sebelah pundak kiri kita Hajar Aswad. Jadi ini segi 4 begitu, di sini Hajar Aswad. Nah, di sini namanya ada di sini Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim di sini. Ya, kita jangan lagi tawaf malah ziarah. Itu makomnya. Ya malah begitu, malah megang, malah ini. Jangan lagi tawaf aja, udah selesai tawaf baru boleh, silakan yang lainnya. Nggak sah kalau kena makom-makom yang ada di situ. Harus kita sempurnain dulu tawaf ifadah, tawaf 7 kali tawaf. Nah, ini namanya di Ka'bah ini segi 4 nih di sini. Nah, sudut yang pertama itu ada batu namanya Hajar Aswad. Di sininya ada pintu Ka'bah. Di sebelahnya ada apa? Maqam Ibrahim. Ke sana sedikit ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Kemudian rukun apa lagi? Rukun Syam. Rukun apa? Rukun Syam. Rukun Iraqi di sini dekat Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Berarti ada berapa? 4. Yang pertama nih, sudut yang pertama Hajar Aswad, rukun Syam, rukun Iraqi, rukun Yamani. Kalau udah kita keliling pas di rukun Yamani, kita bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu sunnah kalau bacanya di rukun Yamani mau ke Hajar Aswad. Nanti nyampe Hajar Aswad ya, pertama kita muter nyampe Hajar Aswad, kita langsung lambaikan tangan kita. Sunnahnya mah cium gitu. Jadi satu cium Hajar Aswad kan nggak bisa. Jadi kita lambaikan tangan kita, Bismillahi Allahu Akbar, dicium tuh sunnah. Jalan lagi. Nanti lambaikan tangan lagi, Bismillahi Allahu Akbar, langsung dicium. Itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kemudian tawaf ibadah namanya sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i itu dari baina Safa wal Marwah. Ini rukunnya, ini rukun ada 5 nih. Pertama niat, kedua tadi apa? Wukuf, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i. Sa'i 7 kali tuh. Sa'i. Rabbighfir warham wa tajawwaj wa taqarrab. Ya kalau di mananya dibaca itu di lampu hijau. Jadi biasa nih kita setar sofa. Nanti ada setar sofa tuh bapak-bapak, dari mulai tempat haji nih keluar langsung ada setar sofa. Ya, mabna sofa, mulai sofa. Nanti di gunung sofa dulu kita ngadep ke Ka'bah, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Baca doa yang lain kita baru mulai. Nah, kita jalan sedikit tuh di gunung sofa mau ke Marwah, paling jalan berapa meter sampai pintu masjid, ada hijau di sininya nih. Ini kalau lampu hijau ya jalan, artinya lari kecil. Ya Rabbighfir warham wa tajawwaj amma ta'lam. Terus kemudian kita baca tuh lari kecil.
Ya, jangan kenceng, larian balapan juga jangan. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lari kecil. Ijonya udah habis, jalan lagi biasa, baca doa. Kan ada manasiknya ya. Baca lagi tuh di manasik hajinya, baca doa. Nanti nyampe di gunung apa? Marwah. Ini sekaligus sunnah. Kita ngadep lagi ke Ka'bah, kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Nah, sa'i begini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sa'i dari mulai Sofa 7 kali sa'i juga. Ya, Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Ya, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terakhir kita ada di Gunung Marwah. Terakhir di Gunung Marwah. Asalnya kan Sofa nih. Sofa ke Marwah 1 kali, ya. Marwah ke Sofa 2 kali, Sofa ke Marwah 3 kali, Marwah ke Sofa 4 kali, Sofa ke Marwah 5 kali, Marwah ke Sofa 6 kali, ya. Marwah nanti Sofa ke Marwah 7 kali. 7 kali itu di situ. Ya, sa'i itu ada 7 kali. Terus kemudian setelah sa'i daripada rukun-rukun haji, wal halqu awit taksiri. Halak itu tahallul tadi, namanya dicukur. Itu namanya rukun-rukun di dalam haji. Litawaqqufi tahalluli alaihi ma'annahu la badala. Enggak boleh. Ini mah cukurnya dibadalin aja sama ente. Enggak bisa. Harus kita yang dicukur. Laki-laki sunnah at-taksir. Ya, taksir itu di botak, ya, dibotak. Asrar riyal ya, 10 real dibotak, ya. Udah bismillah. Sebab kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamadama lam yakhluq au yaksur fa hukmul ikhrab. Maka selama orang yang haji dan umrah belum mencukur atau memendekatkan rambutnya, maka hukum ihramnya masih berlaku kalau belum dicukur. Nih kalau belum dicukur misalkan tadi dari dari Jumrat Aqobah tanggal 10 tuh, malaman 10 kita udah ini enggak dicukur, itu enggak boleh kita pakai wangi-wangian, enggak boleh kita kain ihram kita ganti pakai kain-kain yang berjahit, enggak boleh kalau belum dicukur. Makanya tadi setelah tanggal 10 kita Jumrat Aqobah, ya, Jumrat Aqobah 7 selesai itu langsung tahallul supaya kita bisa pakai pakaian biasa. Kalau belum tahallul nggak boleh pakai apa? Pakai pakaian yang berjahit atau pakai wangi-wangian. Itu daripada rukun-rukun haji, ya, rukun-rukun haji. Wa arkanul umrah ya arkanul haji ilal wukuf. Ya, kalau rukun umrah mah tadi 4. Kalau rukun haji ada berapa? 5. Kalau rukun umrah ada 4. Mana yang nggak ada dari rukun umrah? Yaitu nggak ada wukuf. Kalau umrah kan nggak ada wukuf, ya, karena haji wukuf itu khusus untuk haji seperti itu. Kemudian lanjut kepada ya di dalam pakaian kita ini, orang yang tawaf, orang yang sa'i wa tahara minal hadatsain. Enggak boleh harus suci daripada 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi kalau kain umrahnya ya jangan sampai kena najis. Ya, harus suci. Ya, harus suci. Kalau kencingnya makanya yang benar. Jongkok, kalau kena ke belakang, waduh itu cipratan najis, dicuci dulu biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syaratnya. Anin najasati, baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya, harus dibersihkan. Wa ayyakuna sab'a tawafatin, dan juga sa'inya tawafnya harus 7 kali tawaf. 7 kali tawaf walau kana raqiban bi ghairi ujrin, ya, harus 7 kali. Wala yuqra'u fil waqti al-manhi anis shalah, dan tidak dimakruhkan melaksanakan tawaf pada waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Enggak dimakruhkan salat tawaf, karena tawaf pun sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan waktu salat tawaf dulu, nanti salat belakangan, masuk waktu gitu ya, kita tawaf dulu, boleh, silakan, sehingga tidak mengakhirkan daripada waktu salat, karena tawaf ibadah, salat jangan begini, nih waktu sedikit lagi anak tawaf dulu, akhirnya salat kita waktunya habis, itu dosa besar. Ya, harus salat dulu. Kalau waktu salatnya masih banyak, silakan tawaf dulu, setelah tawaf itu salat enggak diharamkan, ya. Terus kemudian
wajibatul haji. Kalau tadi kita udah bahas daripada rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada berapa tadi? Ada 5. 5 ini harus kita pahami. Sebab kalau kita nggak paham, maka ya haji kita ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wajibatul haji yang kedua nih. Ya, amal-amal haji yang kedua yaitu wajibat. Al-ihramu minal miqat. Yang wajib yang pertama, kalau tadi kan ihram niat doang, wajib niat gitu. Kalau yang wajibnya wajib ihram minal miqat, niat di miqat. Kalau dia niatnya nggak di miqat, maka dia kena dam begitu. Ya, kalau dia niatnya nggak di miqat, maka dia kena dam. Hajinya sah kan tadi udah dijelasin. Kalau rukun nggak bisa ninggalin rukun ditambal dengan denda. Kalau ninggalin wajibat bisa ditambal dengan denda. Begitu. Nah, jadi yang pertama wajibatul haji ya. Yang pertama yaitu ihram minal miqat. Maka ni amal zaman falaysa minal wajib wa wajib lil haji wal umrah. Ya, wajib miqat ya, niat di miqat. Tadi tuh kalau kita lagi di Mekah niatnya di mana? Di Tan'im namanya. Niatnya di mana? Di Tan'im. Tan'im itu Hajar Aswad. Tan'im itu Masjid Aisyah. Jadi niatnya di situ kalau di Mekah. Ya, jangan niat di dalam Mekah. Kalau niat di Mekah, di hotel yang ada di Haram, itu kita ya apa namanya? Kena apa? Kena dam, sebab niatnya bukan di miqat. Yang pertama wajib haji itu niatnya harus di miqat. Kemudian yang kedua wal mabit bi Muzdalifah. Yang kedua tuh wajibat haji. Yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Kalau orang nggak mabit langsung aja ke Mina dia, ya kan nggak mabit, ya kena sanksi. Dia meninggalkan kewajiban daripada ibadah haji, maka dia kena dam. Ya, seperti itu. Mabit di Muzdalifah itu wajibat haji, bukan rukun. Mabit di Muzdalifah. Biasanya sih kita pasti mabit. Sebab kenapa? Itu belum dibuka. Kalau belum jam 12:30 itu belum dibuka untuk area ke Mina. Ya, dibukanya pas 12:30, jam 12:05 baru pintu buat ke Mina jalan ke Mina dibuka. Seperti itu. Lailatan Nahri mabitnya di malaman lebaran. Kemudian wal mabit ya. Wal mabit layaliyat tasyrik. Yang keberapa tuh? Yang keberapa? Yang ketiga. Mabit layaliyat tasyrik. Mabit di hari ayamut tasyrik 11, 12, 13. Itu mabit kita. Di mana mabitnya? Di Mina mabit. Jangan tidur di hotel. Udah ibadah mahal-mahal tidurnya di hotel. Orang ada nih, ya aneh mau kalau ke Mekah, udah aneh mau ibadah, pas dia ke Mekah sholat zuhurnya di hotel, soalnya beda nih sholatnya lah. Jangan ya, dia cuma ini doang, apa namanya, jalan-jalan doang, umrohnya jalan-jalan, hajinya jalan-jalan, nggak dapat manfaat. Awalnya benar dia ke masjid, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya udah lama 2 hari 3 hari sholatnya bukan di apa Masjidil Haram, sholatnya udah di hotel aja. Ini waktu zuhur, enggak ke masjid, di sini aja, ya di hotel aja. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Nggak ada di sini, ya amin ya rabbal alamin. Kalau kita nih umroh ibu-ibu haji, kita usahakan 5 waktu di mana? Di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi, ya masjid yang ada magam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Usahain jangan sampai ngeganggu tuh ibadah kita. Ini mah enggak, di hotel aja tidur, apalagi suami istri. Di hotel aja kagak keluar. Maghrib enggak, ada di hotel aja. Subuh ada di, udah aja nggak usah ke sana. Ya, kita ibadah supaya, karena orang kalau sholat di Masjidil Haram beda dengan sholat di masjid biasa pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ya wal mabit di mana? Layaliyat tasyrik. Mabit di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Itu sunnah mabit, wajib mabit. Kalau nggak mabit kena dam. Ya. Terus kemudian warramyu. Ramyu itu melempar, jumrah, melempar jamarat ya. Ya, itu jamaratnya berapa? 3 ya.
wusta, ula, sama satu lagi aqabah. Ada berapa? Ada 3. Ada namanya tuh di atas. Ya, aqabah. Itu 3. Kita lempar 7, berarti 21. Ya, batu 21 tuh. Batunya jangan batu gede banget, kecil aja sedang. Awas tuh pala orang udah botak kita apa? Lemparin batu. Ini kayaknya nih jamar. Jangan ya, kita harus ngepas. Orang pernah saya lihat ini kok di dalamnya ada sendal ya kan. Mungkin batu habis nih, udah 6 batunya. Aduh, satu lagi nyari batu susah. Ah, sendal gua aja deh biar jadi saksi di akhirat. Bukan jadi saksi ya, kurang 1 batu. Ini seperti ini. Makanya ibadah harus dengan ilmu ya. Waramyu bijumratil aqabah bisab'i hasayatin. Jumrat aqabah dengan berapa? Bisab'i hasayatin, dengan 7 ya batu. Kecil-kecil aja segini. Ya, kecil-kecil. Atau pokoknya jangan batu tampol aja ya. Batunya yang kecil-kecil. Lemparin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk enggak nih? Oh, masuk. Tuh sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Wal jimar salasi kulla yaumin min ayyamit tasyrik kulla jumratin bisab'i hasayat. Kalau tadi kan setelah, nih harus paham nih. Kalau tadi kan setelah kita dari Muzdalifah, mabit di Muzdalifah jam 1:30 malam atau jam 1 malam, malaman 10, malaman takbir ya Idul Adha, kita mulai berangkat ke Mina. Di Mina kita jamarat 7 kali ya, yaitu bisab'i jamarat 7 doang. Nah, mana? Bukan wusta, bukan ula, tapi apa? Aqabah. Ya, kalau malaman lebaran dilemparnya apa doang? Aqabah doang. Nah, nanti kalau hari tasyrik 11, 12, 13 besok pagi setelah ada duha, itu baru di jamarotnya 3-3-nya. Ya. Wusta, ula, wusta sama aqabah. 7 tuh. 11, 12, 13 kita harus punya batu seharinya 21. Berarti ngumpulin batu 7 ya, tambah 21 tambah 21 tambah 21. Berapa jadi batunya? Menghitung batu nih, biar ngantuk. Ngitung batu, berapa batunya? 83 81 ya, 81 batu. Ustadz, saya mau bawa di koper 81 batu dari sini. Jangan, nggak usah di sana aja, nanti di Muzdalifah banyak ya. Di sini bawa batu ini akuarium ya. Jangan batu biasa aja bawa dari sini juga boleh, ya terserah. Dari sana itu seperti itu. Itu daripada ya wajibatul haji. Wa tawaful wada, dan yang terakhir yaitu wajib haji itu yaitu tawaful wada. Ya, apabila bermaksud keluar dari kota Mekah, baik itu orang yang beribadah haji atau bukan, baik warga negara asing atau warga kota Mekah, ya li haji summa ya'ud, ya, yang ingin bepergian karena satu kepentingan kemudian dia kembali lagi dan balik bepergian lagi berjarak tempuh dekat atau jauh, dia harus namanya tawaf apa? Harus namanya apa? Tawaful wada. Iya, udah tawaful wada. Itu wajib loh tawaful wada. Kalau orang langsung aja ke bandara jalan pulang nggak tawaful wada, dosa ya. Harus tawaful wada. Kemudian banyak sunnah-sunnahnya banyak ya. Kalau bahas sunnah-sunnah dalam haji sangat banyak ya. Di antara Rasulullah SAW, Allahumma ballighni an Rasulillah annahu qala ma'u Zamzam lima suriba lahu wa annahu asribuhu litaghfira li, Allahumma ighfirli. Ketika kita keutamaannya, kita kalau udah sa'i itu minum air Zamzam ya. Udah umrah minum, makanya suka ada orang siapin air apa? Air Zamzam. Tuh sunnah kita baca. Ya ma'ud ya Bismillahirrahmanirrahim. Udah begitu baca doanya alhamdulillahillazi, kalau udah minum air Zamzam, ajban puratan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bijunubina. Allahumma ballighni an Rasulillah, ya Allah telah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'u Zamzam lima suribalat. Orang yang minum air Zamzam insyaallah bakal hajat dan niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnahnya banyak sekali daripada sunnah-sunnah haji, di antaranya kita memakai siwak ya, untuk ibadah haji supaya semakin sempurna, dan ibadah kita dengan sunnah tersebut ya insyaallah menjadi ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya orang yang haji mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya kembali para Ustaz Muhammad Yahya yang telah menyampaikan pelajarannya.